Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. NIM saya 2019A1H035. Saya berasal dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu tentang penegakan hukum di Indonesia dengan mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Jadi, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Jadi penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan efektif untuk mengukur keberhasilan negara, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Negara menyadari bahwa penegakan hukum harus dikaitkan dengan pancapilar perangkat hukum, yaitu penegakan hukum, kesadaran masyarakat, budaya, dan infrastruktur yang didukung. Jadi tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, terutama mengubah pola pikir masyarakat. Jadi siapa saja lembaga hukum di Indonesia yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum di Indonesia? Yaitu yang pertama, yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia yang paling besar itu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua. Nama saya Ginamba Santuri, NIM 2019A1H037. Di sini saya akan membahas proses penegakan hukum di lingkungan peradilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini, ada perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan kepada proses pengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata atau pidana keterlibatan. Lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniar, NIM 2019 A1H034. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu C. Upaya pemberdayaan lembaga hukum dan lembaga penegak hukum lainnya. Oke. Pemberdayaan peradilan dan penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. Seperti di sini, yaitu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan
penyidik pegawai negeri sipil. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas, dan bermoral tinggi. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di lingkungan peradilan dan terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pengusaha maupun pihak lain, dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitra Ardianti, NIM 2019 A1H036. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Fira Yuniar. Hal-hal yang perlu dilakukannya dalam upaya penegakan hukum lembaga peradilan adalah: 1. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu. 2. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegakan hukum lainnya. 3. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegakan hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya. 4. Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab bekerja yang dibebankan. 5. Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegakan hukum lainnya. 6. Meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimalisasi standar kode etika di lingkungan masing-masing. 7. Menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegrasi, dan bermoral tinggi. 8. Meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan jurisprudensi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegakan hukum di lingkungan peradilan. Baik, dari pembahasan teman-teman di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari penegakan hukum adalah sebagai alat pengatur tata tertib hukum masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sebagai penggerakan pembangunan. Dalam penegakan hukum di suatu negeri diperlukannya aparatur penegakan hukum yang dapat mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya.
Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukumnya. Hukum memiliki peran di dalam masyarakat seperti dengan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam menjalankan profesi, hubungan, dan hak. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.